Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Suara ada jelas enggak, ikhwan? Jelas. Ikhwan jelas insyaallah ya. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis ini di masjid yang semoga Allah Ta'ala berkati, Masjid Nurul Ikhlas, yang dahulu juga kita pernah mengisi di sini dan jemaah juga alhamdulillah mendapatkan manfaatnya. Pada kali ini kita akan membahas tema yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi sebelumnya jemaah sekalian, dalam Sunan At-Tirmidzi atau dikenal juga Jami' At-Tirmidzi, di kitab beliau, kitab Zuhud, bab sabar terhadap bencana, dengan sanadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia apakah yang paling keras ujiannya, paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, para nabi yang paling keras ujiannya. Thumma, kemudian al-amthal, yang semisal, fal-amthal, dan kemudian yang semisal. Di sini paling keras ujiannya adalah para nabi. Ya. Kenapa ujian paling keras itu para nabi? Kalau kita perhatikan di surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, dan begitulah kami jadikan untuk setiap nabi ada adu, musuh. Setiap nabi punya musuh. Nah, seperti apa musuhnya yang Allah jadikan sebagai musuh para nabi? Syayatinal insi wal jin. Syayatinal insi wal jin, setan-setan. Jadi syayatin jamak, berarti bukan hanya satu, banyak. Setan-setan dan dari dua golongan, dari golongan manusia dan golongan jin. Dari golongan manusia dan golongan jin. Apa yang mereka lakukan? Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin ini saling mengilhamkan satu sama lain dengan kalimat-kalimat dihias untuk penipuan. Ya, begitu. Setiap nabi itu punya musuh-musuh dari setan dari kalangan manusia dan jin. Ini tantangan dakwahnya Nabi SAW. Yang mana setan-setan itu lebih dominan ngomong. Ya, maka yuhi ba'duhum ila ba'd, saling
mengilhamkan, menginspirasi satu sama lain. Zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat yang ditalbis. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan melakukan itu, tetapi Allah Ta'ala berkehendak semaunya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkan mereka kayak gitu. Dan biarkan apa yang merupakan kedustaan mereka, biarin aja mereka kayak gitu. Ada pelajaran ikhwan di sini. Jadi ditanya, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, Al-Anbiya. Beratnya di sini karena apa? Karena apa? Karena Nabi itu berdakwah. Ya, begitu. Kemudian dikatakan tsummal amsal, dan yang semisal Nabi. Kita tahu dakwah itu wazifatur rusul, yaitu tugasnya para nabi. Diestafetkan oleh para dai kemudian. Kalau boleh dibilang, bukan bermaksud merekomendasikan diri, ujian yang paling berat adalah, kalau ujian yang paling berat adalah waliul amr. Waliul amr yang dimaksud ada dua. Waliul amr secara otoritas, waliul amr secara ilmu. Waliul amr secara otoritas yaitu umara. Waliul amr secara ilmu yaitu ulama. Dan bawah-bawahnya cabang-cabangnya nanti. Boleh dikatakan penguasa ujiannya paling berat. Bisa kita lihat di media sosial celaannya bagaimana orang-orang. Dan orang yang berdakwah ujiannya juga paling berat. Iya. Apalagi berdakwah menuju kebenaran, makin berat. Karena musuhnya itu bukan sembarang, musuhnya manusia dan juga jin. Semuanya memusuhi orang-orang yang mau kebenaran. Makanya tsummal amsal fal amsal, dan yang semisal Nabi dan yang semisal itu. Semakin antum berdakwah ke kebenaran, maka semakin terasa penentangan orang. Ya, kalau di awal-awal dakwah ditentang mungkin sakit hati. Ya lama-lama biasa, udah terbiasa. Begitu. Kemudian masih di sabda Nabi dalam riwayat Tirmidzi tadi, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Seseorang diuji sesuai dengan kadar keagamaan dia. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih. Sebelum fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uh. Kalau misalnya dalam beragamanya dia itu sulb, yaitu kuat, kokoh, ya, maka ishtadda bala'uh, maka mengeraslah musibahnya, ujiannya makin tinggi. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau di agamanya ini, beragamanya ini riqqah, yaitu raqiq, lunak agamanya, ya, enggak terlalu tinggi imannya, maka ubtuliya ala hasabi dinih, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Gitu ya. Kalau misalnya orang yang imannya kurang, takut sama bayangan, takut sama jin, takut sama ini, orang ini dapat penampakan jin, itu udah menjadi ujian besar buat dia. Padahal penampakan jin itu ujian yang paling ringan. Yeah. Penampakan jin, setan, apapun bentuknya itu ujian yang paling ringan. Ujian yang paling berat adalah syubhat. Ya. Makanya banyak yang mau hijrah salah hijrah, terkena syubhat. Dia mau ke agama, semakin mau mempertebal keimanannya, maka setan yang akan membisikinya itu ya lebih tinggi lagi mungkin derajatnya, sehingga ditawarkan kepadanya bukan penampakan, syubhat. Ya.
Jadi jangan kira bahwa saya musibah itu sekedar banjir atau kurang uang. Musibah yang besar itu diantaranya adalah terkena syubhat. Oke. Itu diantara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambungkan itu ke tema. Kenapa? Karena ada korelasinya jemaah sekalian. Permusuhan syaitan dan anak buahnya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Akan kita sedikit kupas sejarahnya, walaupun mungkin beberapa kali ya, kita mendengar tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Tetapi jika qalbu terbuka, ya maka ilmu semakin mudah insyaallah untuk didapatkan. Ya. Tidak ada ilmu yang basi, tidak ada ilmu syariah, ilmu agama tidak ada yang basi, ikhwan. Baik, kita tahu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tin, dari tanah. Itu penciptaan Nabi Adam. Adapun setelahnya, ya, kata Allah Ta'ala, wa bada'a khalqal insana min tin. Dan Allah Ta'ala memulai penciptaan manusia dari tanah, tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya tercipta dari air yang hina, itu air mani. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dengan tujuan tahiyah dan takrim, yaitu sekadar penghormatan wa i'tirafan bi fadlihi, dan mengakui keunggulan, keutamaan Nabi Adam alaihissalam di atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Memang khilaf di antara ulama, apakah manusia itu lebih utama daripada malaikat, itu khilaf di antara ulama. Tetapi manusia yang saleh itu lebih utama daripada malaikat, dengan bukti Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada manusia. Ya. Dengan bukti lain, para malaikat menservis kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendoakan kita, seperti mencatat amalan kita, dan seterusnya. Nah, jadi sujudnya para malaikat ketika itu yang diperintahkan oleh Allah itu sujud ihtiram, sujud penghormatan. Yang mana di zaman itu sampai di zaman Bani Israel itu masih diperbolehkan sujud seperti itu. Tapi semenjak syariat Nabi Muhammad SAW, sujud seperti itu diharamkan. Sujud hanya kepada Allah. Ya, dengan dalil sekiranya diperbolehkan sujud, maka akan aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada suaminya, karena besarnya hak suami. Jadi sekarang nggak boleh bersujud kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kata Ibnu Abbas ketika itu, di zaman itu, kanatis sajdatu li Adam wa ta'atu lillahi ta'ala. Sujud ketika itu kepada Adam, tapi ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang menyuruhnya, maka mereka harus taat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Ya, sekarang kita boleh sujud hanya kepada Allah tujuannya, walaupun di hadapan sutra. Tapi maksud kita, apakah kita sujud kepada sutra? Enggak. Kita sujud menghadap apa? Ka'bah. Apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Karena niatan dan perintah dari Allah itu seperti itu, maka berarti ini ibadahnya kepada Allah, bukan kepada Ka'bah. Ya. Sebelum dulu di Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, apakah menyembah Baitul Maqdis ketika itu? Enggak. Tapi perintah Allah Ta'ala. Ya. Makanya salah kalau misalnya dulu dedengkot liberal pernah bilang makhluk Allah yang paling bertauhid itu iblis. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena dia disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau
maunya sujud kepada Allah. Oh, ini syubhat besar ini. Ini yang ngomong anak buahnya iblis juga ya. Makanya mengagungkan iblis. Syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Sad dan juga di surat Al-Hijr. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, nanti kalau misalnya sudah aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh dariku, yaitu Allah menciptakan ruh dan Allah meniupkannya untuk menjadi Nabi Adam alaihissalam. Faq'u lahu sajidin, maka bersimpulah kalian sujud. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Para malaikat sujud semuanya, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dalam surat Al-Baqarah ada lafal aba, yaitu menolak, istakbara, sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Gitu. Maka mulai dari sini iblis dikafirkan, yang sebelumnya bukanlah makhluk yang kafir. Kekafiran pertama yaitu iblis disebabkan hasad. Maka hati-hati, hasad bisa menyebabkan kafir kalau udah parah ya. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, perlu diketahui, kadang ada ulama yang berkata bahwasanya dengan kalimat-kalimat ayat ini di surat Sad, di surat Al-Hijr, di surat Al-Baqarah, iblis itu dulunya adalah malaikat. Itu kata sebagian ulama. Ya, iblis dulunya adalah malaikat. Setelah menolak sujud, maka jadilah dia syaitan, jin. Enggak, yang sahih adalah iblis dari kalangan jin. Malaikat ada sendiri. Dan baik jin ataupun malaikat itu masing-masing mempunyai materi asal penciptaannya. Iblis dari kalangan jin. Iblis juga diperintahkan untuk bersujud. Ya. Dan sebagian ulama menganggap bahwasanya iblis dulunya sebelum membangkang itu sama dengan malaikat, yaitu sama-sama taat pada Allah. Ya. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kana iblisu ma'al malaikati bi suratihi. Dahulu kala iblis itu berbarengan dengan malaikat, dengan gambaran malaikat, yaitu seperti mereka, walaupun asli bukan malaikat. Ya, atau bahasa ulama lain, iblis dulunya muslim normal seperti makhluk-makhluk lainnya. Ya. Tetapi walaupun iblis dengan malaikat itu satu baris mungkin, walaysa minhum bimadatihi wa aslihi, tapi iblis tidak termasuk malaikat dari segi materi dan asalnya. Kana asluhu narun, kana asluhu min narin, wa aslul malaikati min nurin. Iblis tercipta asalnya dari api dan asalnya malaikat dari cahaya. Tapi sekarang kenapa? Apa sebabnya, ikhwan dan akhwat ummahat sekalian? Apa sebabnya iblis tidak mau sujud? Kalau kita lihat di surat Al-A'raf ayat 12, ketika ditanya oleh Allah, qal ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Berkata Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud padahal aku telah memerintahkanmu, wahai iblis? Apa jawabannya iblis? Ini kuncinya di sini sebabnya. Qal ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Itu sebabnya. Kalimat yang bernada atau bernafaskan kesombongan. Ana khairum minhu. Lihat di sini, ikhwan.
Kenapa iblis mengatakan ana khairum minhu? Karena di kalbunya ada hasad, yang merupakan dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Ada hasad. Kalau kita cermati baik-baik, hasad, dengki yang negatif itu biasanya kan dengki kepada pihak yang memiliki keutamaan, tapi dia nggak mau mengakui keutamaan itu, seraya dia meninggikan dirinya. Maka kerap kali beserta kedengkian ada kesombongan, gitu loh. Bersamaan berbarengan dengan kedengkian ada kesombongan. Kita kadang-kadang kalau dengki sama orang, dengki, sebel ya, dengan kenikmatan yang ada pada orang itu, kita tuh kadang-kadang menganggap diri kita tuh lebih baik daripada dia. Ya. Jadi di dalam dengki itu ada beberapa serial dosa-dosa lainnya sebenarnya. Kesombongan bisa, ya, kesombongan itu bisa. Bisa juga merasa diri itu bersih, bisa di balik dengki, ya. Dan juga yang tidak kalah jeleknya adalah seperti tidak terima dengan takdir Allah, gitu. Ya. Jadi kedengkian itu memang dosa, tetapi ada runutan dosa-dosa lain di balik itu yang kerap tidak disadari oleh seseorang ketika dia dengki. Ada dosa sombong, ada dosa merasa diri sudah bersih, ya. Ada juga dosa kurang terima dengan nasib dan takdir Allah. Itu berbahaya semua itu. Dan itu semua komponen dosa-dosa itu ada pada iblis ketika itu. Sampai mengatakan ana khairum minhu. Di sini kan ada apa? Sisi kesombongan, ada. Ada juga apa? Sisi merasa diri itu nggak punya salah, nggak punya apa, gitu loh. Ya. Dan juga ada sisi kurang terima. Kenapa ya Allah Engkau menjadikan dia layak disujudkan terhadapnya? Makanya kata iblis setelah mengatakan ana khairum minhu, disebutkan alasan berikutnya. Kenapa ya Allah aku lebih baik daripada dia? Karena khalaqtani min nar, Engkau telah menciptakanku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan Engkau menciptakan dia dari tanah. Ini alasannya. Lihat. Dengan alasan ini justru kita tahu ya kawan, orang yang dengki itu kerap kali membuat alasan. Orang yang dengki kerap kali membuat alasan untuk pembenaran seolah-olah dia itu benar. Ya, kadang-kadang bisa terjadi hasad di antara penuntut ilmu, bisa, ya. Muridnya Ustadz Fulan hasad dengan murid-muridnya Ustadz Fulan lain, gitu. Hasad di antara panitia kajian bisa, hasad di antara ustadz ulama bisa, dan seburuk-buruk hasad dalam ranah tuntutan ilmu, hasad di antara ustadz. Ini lebih mengerikan. Kenapa? Kalau orang awam hasad, mereka ditanya kenapa gini gitu, itu kelihatan hasadnya. Tapi kalau misalnya ustadz hasad, dengki sama ustadz lain atau dai lain, itu bakal membungkus kedengkiannya dengan nasihat, dengan dalil, dengan wah masya Allah, padahal dia iri, dengki dia. Bisa seperti itu, ya. Ini lebih buruk lagi kalau udah sampai levelnya dai, karena punya dalil, punya hujah. Nah, dan kalau dikorek-korek, alasan yang dibuat oleh orang yang sedang hasad seperti alasan iblis. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ya Allah, apa layak dia itu kita sujud padanya, sementara saya itu lebih baik daripada dia. Saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Artinya maksudnya api itu lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Kenapa kok malah yang lebih mulia justru sujud kepada yang lebih rendah? Bagi logika siapa?
logika iblis. Tuh lihat, ketika perintah dari Allah ya diukur dengan logika, bisa kalah itu perintah. Maksudnya ketika syariat itu ditunggangi oleh rasa, syariat bisa kalah. Lebih ke perasaan. Ya. Diperintahkan begini, perasaannya tuh nggak suka. Akhirnya perasaannya berhasil mengalahkan perintah Allah. Gitu. Makanya di sini penting sekali untuk para penuntut ilmu belajar tentang manhaj. Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mereka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah membumikan perasaan dan melangitkan wahyu. Ini kajian melangitkan wahyu, membumikan akal ini sudah sebulan lalu ada bahas di Masjid Jauh. Kajian kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Ya, rekamannya ada di YouTube kalau mau tahu. Kalau mau cari ya. Manhaj itu, manhaj Ahlussunnah meninggikan setinggi-tingginya wahyu Al-Quran dan As-Sunnah dan menetralisir akal dan perasaan. Tidak menjadikan akal dan perasaan berhala. Enggak. Ya. Begitu. Tidak seperti iblis, yang mana iblis ini berusaha memakai logikanya tapi ternyata cacat logika, ikhwan. Lihat, orang hasad itu banyak, kalau kita korek alasannya. Pertama-tama biasa orang hasad seperti itu, bisikan syaitan. Pertama-tama kita dengar alasannya logis juga, benar ya, benar. Ya, benar juga. Coba. Diciptakan dari api, diciptakan dari tanah. Kira-kira pertama kali nggak usah mikir dulu. Ketika mendengarnya mana ya? Logis nggak? Logis juga. Api, masya Allah api. Tanah apa coba tanah, ya kan? Tetapi kalau dikorek-korek dengan ketenangan, bukan dengan emosi, dengan ketenangan, justru ditemukan tanah itu malah lebih baik, lebih mulia dibandingkan api. Kata Ibnu Katsir, fa inna tina min sya'nihi ar-razanatu. Sesungguhnya tanah karakternya itu razanah. Razanah itu ketenangan. Apa ya? Ya, ketenangan. Tanah itu enggak berkobar, dia tenang, menetap, enak. Wal hilm. Hilm itu aslinya hilm itu adalah teguh, tetap. Hilm itu ibarat kalau misalnya nih antum disindir sama ustadz di pengajian misalnya, ya, jangan tidur, ya, yang tidur masya Allah khusyuk banget di sini gitu, antum tetap tenang, nah itu namanya hilm. Ya, dihajar bagaimanapun berusaha tenang, itu hilm. Ya. Itu tanah seperti itu. Anat juga, wal anat. Anat yaitu di sini sikap apa? Dia juga sikap tenang. Tidak mudah terombang-ambing, itu seperti itu asalnya tanah. Wa tathabbut, dan teguh tetap. Itu karakter tanah. Wa huwa wa ziyada, dan tanah itu adalah wadah tumbuhan dan pertambahan. Tumbuh dan tambah di tanah ini. Ya. Tanah kalau dibiarkan ada tumbuhan nanti ini bermanfaat. Wan nar min sya'niha, adapun karakter api, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-ihraq wa taysh wa sur'ah. Adapun api sebaliknya, karakternya itu membakar. Taysh itu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan dalam artian begini, kita kalau misalnya anak-anak misalnya ada di majelis taklim misalnya, anak-anak kecil, ada temennya lari, dia ikut lari. Nah, jadi cepat bergerak kemana-mana. Toish. Itu api seperti itu. Makanya api, kena api nyamber makin cepat. Disebutkan wasur'ah, dan juga cepat nyambernya. Api seperti itu.
Beda sekali dengan tanah yang tenang. Tenang dan produktif. Tapi api ya, rame dan destruktif, menghancurkan. Ya. Begitu. Kira-kira mana yang lebih baik? Yang lebih tanah lebih baik. Tapi logika cacat iblis karena hasad. Lihat, hasad bisa menutup logika yang sehat. Hasad bisa menutup logika yang sehat. Oke, kalau kita iri sama orang, kadang-kadang coba pikirin coba, kenapa iri? Kadang-kadang kita bingung, ngapain juga ya saya iri ya? Saya punya keutamaan tersendiri, dia punya keutamaan tersendiri. Kenapa saya harus dengki sama dia? Kalau dipikir-pikir sambil berzikir, kita akan kembali sehat logikanya. Tapi kalau nggak berzikir, dipelihara terus, lama-lama setan membisikkan logika-logika cacat yang seolah-olah itu bagus. Begitulah itu yang namanya talbis iblis. Ya, Taib. Karena iblis ini tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan terhadapnya dan ibadah kepada Allah, maka Allah pun mencap dia sebagai kafir. Ya, kafir ya Pak ya, bukan non muslim ya, kafir ya. Kemudian akhirnya apa? Di surat Al-A'raf kata Allah Azza wa Jalla, qal fahbit minha, turun kamu, turun dari surga ya. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha, kamu tidak layak untuk sombong di dalam surga. Karena memang surga itu tidak ada tempat untuk sombong di sana. Fakhruj, keluar dari surga. Innaka minas saghirin, kamu termasuk orang-orang yang kecil. Kamu termasuk pihak yang kecil, rendah. Artinya saghir di sini dzalil, haqir, rendah. Rendah. Sampai di situ pun sampai sekarang yang namanya jin itu martabatnya di bawah manusia pada umumnya. Iya. Coba makanan saudara kita jin yang muslim apa makanannya? Hah? Makanannya apa? Tulang. Itu pun tulang bekas makanan kita. Tuh. Pembantu antum aja Pak nggak mau kayak gitu. Tapi emang itu makanan jin. Memang Allah Ta'ala jadikan kastanya seperti itu. Makanya ketika jin itu diagungkan, jin mendapatkan power kalau diagungkan. Sehingga jin itu bisa membantu manusia kalau jin itu diagungkan. Begitu. Dan membantunya di sini menipu manusia. Allah sudah cap innaka minas saghirin. Jin, syaitan terutama itu saghir, kecil. Ya. Kalau bahasa kita ada genderuwo, ada apa genderuwo ya bahasanya kok gede ya. Ya, genderuwo, ya gitu kalau orang Jawa ngomongnya. Atau wowo ya. Ditakuti banyak orang, mitos. Ya. Tapi ketahuilah itu semua saghirin, mereka semua kecil ikhwan. Mereka merasa besar ketika kita besar-besarkan. Hati-hati, itu ada itu. Nah, itu jadi besar jadinya. Kegeeran dia. Ya kan? Semua jin, semua syaitan tuh minas saghirin. Semua syaitan. Ya. Baik. Kenapa kalau Allah Ta'ala cap mereka ini saghirin? Kenapa Allah rendahkan mereka? Karena syaitan bersikap sombong. Maka kata para ulama, faman tawadhu'a lillahi rafa'ahu wa man takabbara 'ala Allahi wada'ahu. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Dan siapa yang meninggikan diri di hadapan Allah, Allah akan merendahkannya. Begitu. Ya, jadi yang kita harus yakini ikhwah sekalian dan ummahat, syaitan itu minas saghirin. Ini akidah yang harus betul-betul dipatrikan ya ikhwan. Ya. Karena
kita seringkali lemah, ditipu oleh syaitan. Belum lagi yang kena sihir, kena santet, kemasukan jin, itu banyak dari kita masih lemah, walaupun sudah ngaji, ya. Walaupun bahkan guru mungkin ngajarnya di sebuah sekolahan yang sekolah masyhur salafiyin misalnya, ada yang kena sambut setan jin, tapi dia nggak bisa bertawakal kepada Allah, berusaha tapi nggak bisa. Karena apa? Karena akidahnya belum tuntas, belum sempurna. Nggak menganggap setan itu shaghir, nggak menganggap itu. Menganggapnya setan itu bermadarat pada dirinya, kemudian serem, dan dia khawatir dirinya bakal oh, masya Allah. Ada tuh, ya. Yang kemudian ada belakangan hari ada ruqyah. Ana udah nggak meruqyah lagi sekarang, tapi ini qadarullah karena darurat kita ruqyah aja. Ya. Alhamdulillah udah mulai sembuh. Tapi besoknya telepon lagi. Ya. Cepatnya nelpon ke ruqyah atau ustadz dalam masalah jin menunjukkan satu, akidah kurang baik. Dua, kejahilan. Ya, begitu. Maka bertakwalah kepada Allah kalau udah kayak gitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang ini menganggap syaitan itu besar. Yang besar dari syaitan itu makarnya, ya kawan, tipuannya. Adapun penyerangannya secara fisiknya, keras, jangan takut, bismillah. Jangan khawatir. Ya, jadi kalau seorang suami kena jin, istrinya bingung, kemudian biasanya istrinya juga bingung, membuat suaminya juga bingung, kayak gitu kan? Ya, kalau istri yang kena jin gimana ya kawan? Repot gak? Lebih repot mana? Istri yang kesambet atau suami yang kesambet? Suami yang kesambet. Kalau istri yang kesambet, suami ancam aja, nanti saya nikah lagi loh. Nah, insya Allah selesai itu urusan. Iya, nggak kesambet insya Allah, langsung normal. Tapi kalau suami yang kesambet, nafkah seret gitu kan, repot memang. Ya. Tapi begitu ikhwan, harus dikokohkan. Ya, kalau suami yang kena syaitan kesambet, istri seringkali nggak bisa meneguhkan qalbu suaminya. Bahkan istri terlihat lebih panik daripada suaminya, atau malah istri ikutan kesambet, repot. Ya. Kalau istri yang kesambet, suaminya bisa teguh karena laki-laki. Ya. Jadi yakini syaitan itu saghir. Gitu Pak. Jangan diagungkan kayak orang-orang itu. Ya. Dia anggap setan yang muncul itu serem. Ya. Kadang-kadang kalau orang meliput setan, terlihat ada mbak-mbak pakai baju putih di sana. Jangan lama-lama kita nyenternya. Energinya kuat, Allah musta'an. Energi kuat. Ya, ini keyakinan sebagai dengan kalimat-kalimat seperti itulah setan kemudian merasa senang. Ya. Musuh Allah itu semuanya kerdil. Yang menjadikan mereka besar adalah rasa takut kita kepada mereka. Baik. Setelah diusir, iblis enggak kemudian diam gitu aja. Lihat tuh, orang hasad kayak gitu. Udah ketahuan hasad, diusir tetap aja hasad, bahkan lebih lagi provokatif. Ya enggak? Iya. Ya, gitu. Orang kalau hasad, ketahuan hasad, diusir, ntar di luar dia juga bikin makar juga. Gitu orang hasad. Ya, jadi orang hasad itu tentaranya setan, tentara iblis. Ya, tukang hasad maksudnya. Orang hasad semua dari kita punya sifat kadang-kadang hasad punya, tapi orang tukang hasad dikit-dikit iri sama orang atau sering iri sama orang. Ya. Nah, setelah dikeluarkan, apakah give up, menyerah gitu aja? Enggak. Maka iblis pun berkata kepada Allah, qala di surat Al-Hijr, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, ya Allah,
Ya Rabb, ya, lihat. Iblis minta sama siapa? Minta sama Allah. Iblisnya aja doa minta sama Allah. Ini orang-orang Muslim doa minta sama kuburan. Kalah sama iblis, ya kan? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, tangguhkan saya hidup terus sampai hari mereka dibangkitkan. Lihat di sini kalimat, perhatikan. Biarkan saya hidup ya Allah sampai hari mereka dibangkitkan. Lihat ini. Doanya doa ngawur sebenarnya ini. Kenapa begitu? Minta keabadian, ikhwan. Iblis ini minta keabadian. Kalau minta ditangguhkan hidup sampai hari mereka dibangkitkan, pas kiamat dimatikan enggak berarti? Enggak kan? Yaitu pas matahari tergulung, bumi terbelah, hancur, kiamat kubra. Itu masih hidup iblis, mintanya begitu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan saya hidup sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi pas manusia dibangkitkan masih hidup iblis. Itu doa yang kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ini diantara kebodohan iblis juga. Udah salah mintanya abadi pula. Maka Allah Ta'ala mengatakan qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu memang ditangguhkan hidupnya, tapi sampai waktu yang ditentukan. Bukan seperti yang kamu minta. Yang diminta sama iblis apa? Enggak mati selamanya. Kenapa? Ya, ini kan sampai sekarang masih di hari duniawi ya. Nanti kan ada kiamat, hancur semesta alam ini, Allah hancurkan. Iblis meminta, ya Allah, tetapkan saya hidup sampai manusia dibangkitkan. Berarti pas semesta hancur, iblis dibiarkan hidup gak? Dibiarkan hidup. Itu mintanya seperti itu. Wah, kalau minta seperti itu berarti minta keabadian, gak mati-mati, karena nanti di akhirat juga hidup lagi. Maka Allah Ta'ala mengatakan sampai waktu yang ditentukan, nanti sampai kiamat baru kamu matikan, gitu ya. Jadi sampai sekarang masih ada, iblis itu masih ada. Dan kata Nabi SAW, singgasannya di atas air, di atas laut. Tapi di mana? Wallahu a'lam. Nah, maka ditangguhkan usianya itu, kematiannya ditunda, dikabulkan itu. Kemudian kata iblis di surat Al-A'raf, ini penting, Al-A'raf ayat 16, qala fabima aghwaytani. Di sini langsung sesumber iblis, azamnya iblis, apa yang akan dia lakukan. Ya Allah, fabima aghwaytani, dengan sebab engkau telah menyesatkan saya, menganggap saya sesat, kafir, dan menjadikan saya menyimpang begini, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku pasti akan menjadikan mereka tertahan dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis itu sendiri mengakui bahwasanya jalannya Allah itu jalan yang lurus. Tapi aku akan bertugas nanti menahan mereka dari jalanmu yang lurus. Oke? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Aku di sini nanti semua, untuk kita semua nih, semua manusia didatangi oleh antek-anteknya, bukan oleh iblisnya langsung. Iblisnya cuma satu, anak buahnya banyak. Aku datangi mereka min baini aydihim, dari baini aydihim itu antara kedua tangan mereka, itu maksudnya depan aku datangi. Wa min khalfihim, belakang. Wa an aymanihim, kanan. Wa an syama'ilihim, kiri. Tuh. Kita kan kalau jalan kan kalau nggak ke depan ke belakang, kalau nggak kanan kalau nggak kiri. Nggak mungkin jalan ke atas, itu terbang namanya. Kita nggak bisa terbang. Atau jalan ke bawah, nggak mungkin. Kita bukan cacing. Sana.
Artinya segala arah kehidupan kita itu setan akan berusaha untuk masuk ke celah-celah itu. Semuanya. Makanya kalau dikatakan Ustaz, ana udah ngaji tapi kok gangguan makin dahsyat ya Ustaz. Ya itu. Jangan kira kok kita udah ngaji, udah paham agama, udah baca Quran itu kemudian bebas dari hambatan, setan nggak ada yang menggoda kita. Justru seringkali ya, ketika sudah ngaji godaannya makin banyak. Setelah menikah, nanti kalau misalnya kita menikah, insya Allah kemaluan kita lebih terjaga, betul. Tapi godaannya lebih besar kayak gitu. Malah justru, wallahu alam ya, lebih besar. Karena sudah bisa menikahi anak orang, ya. Sudah merasakan bagaimana hubungan dalam pernikahan, ngerti jadinya. Justru godaannya bisa lebih besar. Apalagi mungkin sekarang beberapa dari perempuan atau akhwat lebih prefer, lebih memilih ikhwan-ikhwan yang sudah beristri dibandingkan yang masih bujang. Yang bujang gak jelas, mendingan yang udah terrekomendasikan, ya, gitu katanya. Sebagian ya kayak gitu. Jadi semua penjuru ikhwan. Jangan kira kalau udah menikah nggak ada godaan, ada banyak. Jangan kira kalau udah ngaji nggak ada godaan. Dulu pas sebelum ngaji, belum kenal agama dengan baik, godaannya itu perempuan-perempuan yang pamer paha, pamer ini kan. Pas sudah ngaji, yang kayak gitu astagfirullahaladzim. Ngelihat yang cadaran, ya, rasanya itu penasaran. Ini. Ya, bukan salah yang cadaran, bukan. Tapi begitulah syaitan. Padahal sama-sama perempuan. Makanya ketertarikan itu seringkali syaitan yang berusaha memancingnya betul-betul. Ya kan? Iya, kita lagi naik motor, ada perempuan tiba-tiba mata kita nggak tahu kok bisa ngeliatin dia gitu loh, padahal kan saya lagi fokus. Kadang-kadang gitu. Ya. Kalau naik motor juga atau naik mobil, perempuan yang ngadap sana, kita ngadap sana, lagi jalan di samping, lewat. Setan membuat kita apa? Noleh ke spion supaya kelihatan cakep apa enggak, bening apa hitam dan seterusnya. Ujian. Jangan ditanya, situ kan udah ngaji kok kayak gitu ya. Iya, mau udah ngaji, mau ustadz kayak mau ulama kayak, namanya setan itu menggoda semua Bani Adam ya sekalian. Dan yang tadi Anda sebutkan, semakin dia berilmu, semakin dia berdakwah, maka justru semakin besar tantangannya. Begitu. Maka kalau bisa antum nanti Pak, kalau punya anak sekarang pun, anak itu jangan dicita-citakan pokoknya kamu plotnya harus jadi ustadz. Ya, jangan kayak gitu. Kalau jadi ustadz alhamdulillah, kalau nggak jadi pun alhamdulillah, yang penting benar. Gitu Pak. Ya. Bilang aja jadilah orang bertakwa atau jadilah orang yang menyeru kepada Allah gitu aja ya. Karena menyeru kepada Allah tidak harus jadi ustadz. Oke. Jadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan dengan pemahaman yang masya Allah. Apa arti tsumma la'atiyannahum min baini aydihim? Aku datangi mereka anak Adam dari depan mereka. Kata Ibnu Abbas artinya adalah usyakkikuhum fi akhiratihim. Artinya digoda dari depan adalah aku buat mereka ragu terhadap akhirat. Tuh. Digoda dari depan artinya dibuat ragu tentang akhirat. Dibuat ragu tentang surga, dibuat ragu tentang neraka. Dibuat ragu mau beramal, males gitu kan. Tentang akhirat kurang percaya, jadi lalai dari akhirat. Tuh. Siapapun yang lalai akan akhirat maka dia sedang digoda sama setan. Kemudian wa min khalfihim, digoda dari belakang. Kata Ibnu Abbas, uraghibuhum fi dunyahum. Aku jadikan mereka
tamak, dan aku jadikan mereka sangat suka dengan dunia mereka. Dunia yang sekarang banyakkan orang itu lebih berfokus atau lebih fokus ke dunia dibandingkan akhiratnya. Padahal akhirat menghampiri kita, dunia membelakangi kita dan berlari membelakangi kita. Ya. Biasanya orang yang mengejar-ngejar dunia itu tiba-tiba mati gitu aja, nggak ngeh dia. Tiba-tiba mati gitu aja. Sementara orang yang biasa mengingat akhirat, dia sudah mengantisipasi kematian sedari kini. Ya. Wa an aymanihim, dan juga dari kanan mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Kata Ibnu Abbas, artinya adalah usyabbihu alaihim amra dinihim. Aku berikan syubhat terhadap mereka dalam perkara agama mereka. Ya. Dari depan dibuat lari akan akhirat, dari belakang dibuat candu akan dunia, dari kanan artinya diberikan syubhat dalam perkara agama. Jadi usyabbihu alaihim amra dinihim. Ya. Syubhat itu bisikan syaitan. Dan biasanya syubhat itu dalam masalah agama, ya kawan, pemikiran, akidah, pemahaman. Ya. Gitu. Ada dai yang mengingatkan akan akhirat supaya zuhud, tapi dai ini berkalutan syubhat. Tetap ini kesetanan dai. Ya. Jadi berdakwah itu harus menangkal semua ini, ikhwan. Nah, jadi dari kanan syubhat. Kata Ibnu Abbas, dari kiri, wa an syama'ilihim, aku goda dari sebelah kiri mereka, usahhi lahum al ma'asi, aku jadikan mereka bersyahwat kepada maksiat-maksiat. Tuh, depan kelalaian, ini cinta dunia, karena apa? Syubhat, maksiat, syahwat. Ya. Ada dakwah sebagian mungkin dai bicaranya akhirat terus, masya Allah, hari kiamat akhirat, ya masya Allah. Tetapi rentan terhadap syubhat, sama ini. Dakwah salafiyah itu menangkal semuanya. Cuman satu dakwah salafiyah saja. Cuman satu dakwah salafiyah saja yang empat-empatnya ini ditebas semuanya. Ya. Untuk urusan apa tadi yang depan, apa tadi? Akhirat, kita kiblatkan qalbu kita menuju ke akhirat. Ya enggak? Ya. Begitu. Untuk urusan dunia, dakwah salafiyah menjadikan dunia itu bukan tujuan. Pangkat, jabatan. Makanya asatidah sunnah dalam mengajar itu enggak menginginkan pangkat. Apalagi masalah politik, enggak. Beda dengan sebagian dari hizib. Ya. Ada yang pakai label akhirat tapi ujung-ujungnya apa? Coblos saya atau apa? Enggak. Jadi bukan dakwah sunnah kayak gini. Ya. Untuk memilih saya, untuk melakukan saya, enggak. Ya, dunia itu. Dua ini udah nggak ada di dalam dakwah salafi, bukan prioritas. Bahkan justru menyumbat celah-celah itu. Celah kelalaian disumbat. Celah cinta dunia juga disumbat dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan ini semua masuk ke dalam masalah tazkiyatun nufus dan aqidah. Ya, begitu. Kemudian dari kanan tadi apa? Syubhat. Dakwah salafi itu paling getol untuk memberantas syubhat dan menjelaskan sejelas-jelasnya semampunya. Itu berbeda dengan selainnya yang kadang-kadang syubhat malah dai yang membuatnya gitu loh. Bukan masyarakat, dai yang bikin syubhat. Nauzubillah.
ya, perwakilan dari setan jadinya. Jadi setan seperti menjulurkan syubhat melalui lisan dai-dai yang ini seperti ini. Yang malah jadi syubhat. Ya. Begitu. Nauzubillah. Semoga ana dan juga antum dihindari dari menjadi perwakilan syaitan dalam menyebarkan syubhat dalam masalah beragama. Nauzubillah. Ya. Umat dididik perkara agama yang jelas, al-halal bayyin wal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Memang ada perkara-perkara yang itu mustabihat, remang-remang bagi orang umum. Tapi jangan yang halal, yang haram dijadikan syubhat. Ada tuh banyak. Ya. Seperti istilah kafir diganti non muslim dan hal-hal lain jadi syubhat. Lihat, dakwah salafiyah dari semua model dakwah, hanya dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah yang betul-betul memberantas syubhat secara maksimal semuanya, nggak nanggung. Ya, yang ini dianggap syubhat, yang ini syubhat, semua disebut syubhat kalau memang itu syubhat. Bukan yang ini syubhat karena ini jangan dijadikan syubhat jangan disebut syubhat karena kalau disebut syubhat nanti orang-orang pada nggak membuat saya nggak laris gitu dagangannya atau apa. Dan rata-rata justru yang memproklamirkan, yang menjulurkan syubhat, yaitu para dai yang menjulurkan syubhat, mereka ada tergoda juga di masalah dunia. Enggak semua yang bilang ayo kita zuhud, ayo jangan cinta dunia, enggak semua yang bilang begitu sesuai dengan kelakuannya. Bisa jadi bilang ayo kita zuhud, dia sendiri enggak zuhud. Ayo kita akhirat, dia sendiri cinta dunia. Bisa jadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa'an syama'ilihim, yaitu setan dari celah apa? Maksiat, syahwat. Tuh. Maka ikhwah, siapa yang satu aja dia enggak memenuhi syarat dalam berdakwah ini, ya kan empatnya tadi, dakwah itu mengajak kepada akhirat, menjadikan kita ternetralisir, tidak cinta dunia, ya, kemudian memberantas syubhat dan menetralisir syahwat, itu, ya. Satu aja misalnya, kita nggak mempeduli tentang syubhat, nggak mempeduli tentang bid'ah, maka akan terserang di sektor ini dan ini, begitu, ya. Misalnya kita jangan dakwah itu jangan bicara syirik lah, jangan bicara bid'ah lah. Ini dinonaktifkan, mulai bid'ah dan syirik masuk. Yang nanti kemudian dengan mudah pula setan akan menggoda lewat lalai akan akhirat, cinta dunia dan maksiat. Begitu. Makanya lihat dakwah-dakwah yang lainnya. Maksudnya dakwah-dakwah orang yang lebih memprioritaskan, udahlah kita bersatu aja, jangan ngomongin bid'ah. Ya. Apa hasilnya? Banyak orang kemudian lalai akan akhirat, bicara semaunya, tawakalnya enggak pada Allah, tawakalnya di politik dan seterusnya. Cinta dunia kemudian tetap aja yang jadi artis lagi. Ya. Tapi tetap aja berjalan di tempat. Maksiat terus jalan. Dari dulu ada dakwah puluhan tahun dakwah, sampai sekarang masih aja pengajian rebanaan, genjrengan, musikan, gitaran. Mana coba hijrahnya? Ya itu maksiat semua. Ingin lihat tuh ketika syubhat itu tidak dinetral, ditangkal, kena semuanya. Dalam pengajian pakai ini, festival apa, dakwah apa itu, pakai gitar, nyanyi, lagu religius katanya. Itu udah masuk ke komponen apa? Lupa akan akhirat. Dan masuk juga ke komponen cinta dunia, karena orang yang pakai ginian gendangan itu pasti tujuannya supaya marak yang datang dunia.
berbangga akan marak yang datang, dunia. Ya. Belum lagi nanti syahwat maksiat, dan ini maksiat juga. Syubhat lebih datang lagi. Itu makanya covernya seperti dakwah, tapi komponen 4 itu ada dalam dakwah itu sendiri. Yang mana hanya salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah yang anti terhadap 4 semua ini, dengan segala kelebihan atau kekurangan masing-masing dai, ya. Begitu ikhwan. Ya. Iblis tidak tidur sampai sekarang. Dan saya pun berbicara begini tentu dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya, ya. Kata Ibnu Jarir, annal murada jami'u turuqil khairi wasyarr, fal khairu yasudduhum anhu wasyarru yuhassinuhu lahum. Maksudnya dari ayat ini adalah semua jalur kebaikan dan keburukan, syaitan pengen punya peran dan andil di situ terhadap insan. Kalau itu kebaikan, maka syaitan berusaha mencegah darinya. Kalau itu keburukan, syaitan berusaha mempercantik keburukan tersebut. Begitu, ikhwan. Ya. Kadang-kadang kita mau ngaji aja berat rasanya. Iya. Ustadz Fulan nggak seru, paling nggak rame. Udah gitu yang hadir paling pada tidur gitu kan. Ustadz Fulan nggak usah datang lah, nggak rame. Coba kalau dipaksain datang tuh, paksain aja datang. Sampai pengajian ternyata enak kok. Pernah nggak ngalamin gitu? Ustadz Fulan ada di WhatsApp, wah kajian terdekat apa nih? Di Ciracas. Oh, ada kajian Ustadz Fulan. Tapi biasanya kok kajian Ustadz Fulan ini nggak begitu rame nih. Ya kan? Nggak jadi lah. Nggak datang. Tapi kalau dia mau dipaksain, datanglah. Atau temanya apa? Temanya kisah Adam dan Iblis. Adam dan Iblis diomongin. Udah basi lah, udah bro. Tapi coba kalau datang, datang. Insya Allah dapat faedah. Insya Allah ada aja faedah. Jadi begitu. Qalbu itu seperti itu, ikhwan. Qalbu kalau udah ditutup, mau apapun yang masuk mental. Ya enggak? Tapi qalbu kalau dibuka, terbuka, legowo, cepat masuknya. Tapi jangan untuk semua hal dibuka, nanti masuk angin, ya semuanya masuk semuanya. Alhamdulillah. Ya, untuk kebaikan dibuka baik-baik, jangan ditutup rapat-rapat. Begitu ya, kawan. Jadi bisanya syaitan itu mencegah kita, membuat berat. Yang berat bukan kaki, yang berat qalbu. Yang berat itu qalbu. Untuk urusan maksiat cepat. Nah itu. Jadi siapa yang susah sholat berjamaah, kebenaran susah, tapi untuk maksiat dekat, itu setannya banyak. Ya. Sekarang itu nggak usah di scan ke peruqyah. Ustadz datang ke peruqyah. Ustadz, afwan Ustadz, ada apa akhi? Tolong di scan dong anak, ada setannya nggak? Masya Allah. Itu kayak gitu biasanya. Tolong bacain dong Ustadz. Nah ini yang disebut istirqa, meruqyah. Minta diruqyah yang membuat dia terhalang dari mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Ini yang kayak gini modelnya nih. Nggak ada darurat apa-apa, dia kemudian minta ke peruqyah diruqyah. Ini yang seperti ini nih. Nggak punya tawakalnya. Dan juga ini salah dalam memahami konsep adanya jin korin. Seolah-olah ustadz peruqyah itu nggak ada jinnya. Semua ada jinnya. Cuman gimana dengan orang itu sendiri nih, dia nurutin atau enggak gitu loh. Antum mengusir sampai kapanpun, ya usir, fadl usir jin antum. Tetapi tetap aja Allah Ta'ala akan menjadikan adanya qarin yang menggoda antum. Dan dengan godaan itulah di situ kadar ujian, di situ kadar pahala atau dosanya, di situ. Ya. Jadi nggak ada scan-scanan itu. Datang ke peruqyah kemudian minta Ustaz tolong scan anak, ada nggak ya jinnya? Ustaz baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Ya. Wah. Ada efeknya. Enggak ada Ustaz. Berarti alhamdulillah antum enggak ada jinnya. Ini gimana tuh? Apakah barometer seseorang ada jinnya atau enggak?
Itu dilihat dari kalau dibacain nggak kesurupan berarti nggak ada jinnya. Tapi kalau dibacain kesurupan berarti ada jinnya. Ini salah, pemahaman kayak gini salah ya. Antum sekarang Anda bacain, antum nggak kesurupan. Iya. Padahal banyak loh jinnya ini antum nih, gitu kan? Iya. Coba, Anda tadi baca ta'awudz, dedek nggak hati antum? Enggak. Baca Al-Quran, hati antum ini enggak merasa kayak mau nangis? Enggak, biasa aja. Karena udah keras hatinya kali ya, gitu kan? Biasa aja. Apakah berarti nggak ada jinnya? Belum tentu, ada jinnya. Iya begitu ya. Jadi nggak semua yang dibilang nggak kesurupan berarti nggak ada jinnya. Belum tentu. Ada setan di sana yang nggak bakal menyerupi kita, tetapi membisiki kita. Ini yang lebih berbahaya. Ya. Wajar kalau misalnya ada orang kena santet. Ketika ditanya, antum sering nggak melihat penampakan? Anak kesantet tapi Anda nggak pernah melihat penampakan. Yang lebih mengerikan itu adalah syubhat, bisikan-bisikan. Seringkali orang kena santet itu pikirannya gantung diri, bunuh diri, tembak. Itu yang lebih berbahaya, syubhat. Ya. Dan syaitan yang menawarkan syubhat berbentuk manusia itu juga berbahaya, walaupun pakai peci. Tapi bukan kita insya Allah. Itu juga lebih berbahaya karena meracuni orang-orang melalui lisan manusia. Begitu. Ya, baik. Itu janjinya syaitan. Ini udah jam 10 lewat jemaah sekalian. Persiapan kalau misalnya ada pertanyaan disegerakan, kalau tidak ada langsung Anda tutup nanti ya. Lihat, kemudian iblis masih berusaha ya, untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam kemudian seorang pasangan istri perempuan. Ya. Nabi Adam alaihissalam asalnya di atas sana di surga. Yang luar biasanya ikhwan, Nabi Adam walaupun tinggal misal di surga, tapi Allah tetap pasangkan untuknya apa? Istri. Maksudnya senikmat-nikmat surga, enggak ada perempuan tetap kurang, ya enggak? Iya. Itu yang di surga aja tetap kayak gitu. Yang di dunia enggak punya istri lagi. Ya. Semoga Allah beri hidayah, ya. Begitu, ya. Maka kata Allah Ta'ala, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu beserta pasanganmu, yaitu istrimu, di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Udah, kamu silahkan makan terserah kamu, kalian berdua. Ada satu pantangan saja. Ya, lihat. Apapun dimakan boleh. Silahkan nikmati. Cuman satu pantangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian dekati, itu kalian bakal berlaku zalim. Bakal jadi orang yang zalim. Di sini dilarangnya apa? Dilarang mendekati. Kata para ulama, wan nahyu an qurbi syai' ablaghu minan nahyi anhu. Melarang, larangan untuk mendekati sesuatu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan larangan terhadap sesuatu itu sendiri. Enggak, Pak? Misalnya ada kali Ciliwung, kotor, bawahnya lumpur. Kalau berang di situ keisep dengan lumpur, ya. Maka misal bapak antum bilang, "Nah, jangan deket-deket kali mainnya." Nah, kan? Jangan main deket-deket kali. Ini bukan larangannya, kalimatnya bukan jangan berenang di kali, bukan. Tapi jangan ngedeketin kali. Berarti lebih harus waspada gitu loh. Kalau jangan ngedeketin aja nggak boleh, apalagi berenang di kali lebih nggak boleh lagi, gitu kan? Begitu. Jangan deketi pohon itu, kata Allah. Lihat,
Yang dihalalkan oleh Allah banyak gak? Banyak. Yang diharamkan cuma satu tok. Bahasa Jawa sitok gitu loh. Sementara sisanya itu halal semua. Maka di sini yang terjerumus Nabi Adam terjerumus dan istri beliau alaihi wassalam justru terjerumusnya di satu yang jarang itu. Ini perhatikan jemaah sekalian. Ya, ini manusia kayak gini. Yang halal banyak, dia malah fokusnya di yang haram. Kayak yang kerja di perusahaan ribawi itu. Ustadz enak ngomong itu haram riba, enak ngomongnya kayak gitu. Kata mereka, tinggal ngeharamin, tinggal ngebidahin, tinggal dibilangin maksiat, enak jadi ustadz. Emang ustadz mau nyari pekerjaan buat saya? Gitu kan? Repot ya kok udah logika kayak gitu ya. Seolah-olah itu pekerjaan yang sepertinya cuma di situ doang gitu loh. Kerjaan banyak banget, pekerjaan itu yang halal, berkah, bagus dan menguntungkan banyak. Tapi lihat banyak manusia yang lebih ikut bisikan setan. Malah justru fokusnya dia haram, terjerumusnya di situ malah justru. Kena nggak Nabi Adam alaihissalam? Kena di sini. Lihat, setan ketika itu iblis di mana posisinya? Di dalam surga atau di luar surga? Udah keluar, diusir. Udah keluar pun masih berusaha ngebisikin Nabi Adam dan istrinya. Lihat tuh orang hasad. Udah keluar kampung makarnya tetap ada. Tuh orang kalau udah hasad kayak gitu tuh. Mau antum usir, lidahnya tetap bermain. Dan iblis karena udah bersumpah itu nggak bakal berhenti dia. Ya. Dan luar biasanya was-was yang diberikan syaitan itu iblis ini diberikan apa? Di mana sisinya supaya membongkar semuanya. Jadi lalai akan akhirat dibongkar. Cinta dunia dibongkar, syahwat dibongkar dengan cara apa? Dan masuk lewat syubhat. Masuknya lewat syubhat. Kalau syubhat sudah masuk, semua hancur, kena semua ikhwan. Iya. Syubhat sudah masuk, kena semua. Apa syubhatnya? Ini syubhatnya surah Al-A'raf ayat 20 dan 21. Kata iblis, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah?" Tidaklah Allah itu melarang kalian mendekati pohon ini kecuali karena apa? Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarang kamu, wahai Adam, mendekati pohon ini itu supaya kamu tidak jadi malaikat dan kamu tidak abadi di surga. Arti lainnya, sebenarnya kamu itu kalau makan buah dari pohon itu, kamu bakal jadi malaikat, makhluk mulia. Atau kamu bakal abadi di surga. Enak dong, gitu kan? Artinya begitu kata Iblis. Ya, itu ujian buat kamu. Sebenarnya kalau kamu makan, syubhat jadinya. Dan syubhatnya bohong, tapi terkesan benar karena apa? Janji yang indah dari syaitan. Janjinya indah dari malaikat atau abadi di surga kalau kamu makan buah itu. Tapi Allah mencegahmu supaya kamu nggak abadi di sini. Tuh. Mungkin Nabi Adam agak ragu. Masa sih? Kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai iblis bersumpah, betul, tenanan nih kira, ya kan? Saya ini mau hanya memberikan wejangan, nasihat kepada kalian berdua. Tuh, seolah-olah maksudnya baik banget itu iblis tuh, seolah-olah tulus banget itu. Lihat, makanya tadi awal-awal bilang, Ustadz, kalau udah hasad itu bisa hasadnya dibungkus dengan nasihat dan mau'izah hasanah, padahal aslinya emosi hasad. Yang mana jemaahnya karena udah takut sama ustaz itu, jemaahnya ngangguk-ngangguk.
Tapi bagi yang netral ngerti, ini ustadz ini udah gak bener ini ustadz nih. Emosian ini ustadz nih. Tapi dibungkus dengan nasihat, dalil, hujah, begitu berbahaya ikhwan. Ya. Maka karena Nabi Adam alaihissalam menganggap, kata Ibnu Abbas, gharrahuma bil yamin, iblis menipu Nabi Adam dan juga istrinya dengan sumpah. Ya. Nabi Adam mengira bahwa saya tidak akan ada orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta. Dikira Nabi Adam gitu, ternyata baru ditemukan nih iblis nih bersumpah dengan nama Allah padahal bohong. Tertipulah akhirnya kemudian. Dari ranah mana ikhwan? Dari syubhat, dari pemikiran. Itu senjata paling pertama. Kalau syubhat sudah ditebarkan, maka tiga pos tadi itu udah hancur semua. Antum kalau udah kena syubhat, akhirat bisa lupa, dunia tercandukan akannya, kemudian maksiat juga lancar gara-gara syubhat. Gitu ya. Ya, itu diantara faedah dari kajian kita, insyaallah. Sudah hampir jam 10:30. Untuk materi kita cukup sampai sini, insyaallah. Kita lanjut di sedikit tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini terkadang Anda tidak bisa tidur dan kurang fulus juga. Kurang fulus, kurang fokus. Tulisannya mirip sama fulus, ya benar. Kalau kurang fulus, ya qadarullah. Kalau kurang fokus, ya kenapa? Anda merasa jiwa ini seperti ada gangguan. Apa yang harus Anda lakukan? Tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Coba lihat dari fisiknya kenapa. Mungkin minum kopi sebelumnya atau minum teh. Ternyata enggak. Dia merasa jiwa ini seperti ada gangguan. Boleh Anda sedikit mungkin pengalaman Anda pun kadang kayak gitu ya. Hari Ahad itu, atau bukan hari Ahad saja ya, kadang-kadang di hari tertentu ya memang Allah Ta'ala takdirkan jadwal ngajar mungkin banyak. Kayak hari ini subuh tadi ada di Ciracas di Fatur Rahman. Ini sekarang di sini. Ntar sore ada di Bekasi. Maghrib di Masjid Hijau nanti maghrib insyaallah. 4 kajian. Kadang bahkan 5 kadang. Baik di hari Ahad atau hari lainnya, entah hari apa. Kadang-kadang. Kadang-kadang itu malamnya Anda dibuat tidak bisa tidur. Anda langsung merasa ini syaitan nih membuat Anda nggak bisa tidur supaya besok tidak prima kondisinya. Sehingga kajian itu ngantuk-ngantukan. Iya. Apalagi kalau melihat jemaah juga ngantukan, itu Anda sangat tertarik untuk ikutan ngantuk. Ya. Kalau jemaah sini Nurul Ikhlas adil ya. Sebagiannya ngantuk, sebagiannya hampir tidak ngantuk. Ya seger semua insyaallah ya. Ya. Kurang bisa tidur itu kalau bukan gangguan fisik, gangguan psikologis ya. Di sini Anda memperbanyak membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Ayat Kursi. Mohon bimbingan. Ada sesuatu di situ. Seseorang kalau akhir-akhir ini tidak bisa tidur malam, ada sesuatu. Dan kemudian dia mau sholat juga mager gitu kan, sholat malam, malas gerak gitu. Tapi mau tidur juga nggak bisa. Nah ini, ya. Coba pas malam gitu nonton bola, khusyuk tuh ya. Gitu. Saran Anda kalau dalam kondisi seperti ini, kalau memang agak mau kan gitu ya, mau sholat malam nggak, malas gerak, bangkit aja malas gitu, kayak dihalang-halangi. Dalam kondisi kayak gini, jangan maksiat ya, jangan maksiat. Tapi dalam kondisi gini, antum langsung minta pada Allah, ingatkan ya Allah dosa apa yang membuat Anda nggak bisa tidur, karena ini penyebabnya dosa.
penyebabnya dosa. Jiwa siapapun ketika terganggu, penyebabnya itu dosa. Ya, dosa itu mengganggu kejiwaan seseorang. Maka ketika itu introspeksi diri. Kalau ketemu dosanya apa, lepaskan dosa itu, taubat, minta pertolongan kepada Allah. Gitu, insya Allah bisa tidur. Kadang-kadang sampai baca An-Nas, Al-Falaq nggak mempan, nggak bisa tidur. Sebabnya dosa, ada sesuatu dosa yang jiwanya itu tersiksa dengan dosa itu dan pengen berhenti dari dosa itu, sehingga nggak bisa tidur. Tapi antum sendiri nggak tahu itu apa. Minta sama Allah. Coba tanya, dosa apa ya Allah? Hari ini apa dosanya? Begitu. Ketemu dosa, taubat, kalau bisa sholat, ya, kemudian baca An-Nas, Al-Falaq, hilang semua itu insya Allah. Kadang dosa itu berupa hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, hubungan ilegal, ya, bisa. Kadang dosa itu berupa perbuatan zalim, merampas hak orang lain, bisa. Atau hal-hal lain. Kadang pandangan mata, ya, pas di parkiran tadi ngelihat akhwat cadaran saling menatap, nggak bisa tidur malamnya. Dan ternyata akhwat itu juga gitu, nggak bisa tidur malamnya. Iya, karena mengingat pandangan ikhwan tadi, pandangan kehausan, gitu. Iya. Nah, bisa seperti itu, bisa. Ya, banyak faktor ya, nggak mesti tentang masalah cinta, nggak mesti. Bisa masalah harta haram dan lain-lain. Yang antum lebih tahu. Ya, maka ketika tahu, minta bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat. Begitu ya. Jangan salahin setan kalau kayak gini, ikhwan. Ya, setan memang tugasnya kayak gitu. Lu sih kata antum, setannya nggak terima, enak aja. Pas kayak gini aja saya disalahin kata setan. Lagian berdosa, gitu kan? Karena kadang-kadang, dan memang ini antara masalah yang kadang-kadang menimpa Anda juga. Apalagi dulu di masa bujang itu, ya. Tapi setelah punya istri, alhamdulillah, gangguan yang kayak gini jarang sekali. Ya, kecuali pas mau kajian besok pagi, besoknya banyak kajian, terus kadang-kadang, nggak sering gitu, kadang-kadang. Yang sering itu gangguannya ditertawakan oleh mbak-mbak, ya. Tapi nggak ada orangnya, dan tertawanya itu di benak Anda dan kedengeran, jelas kedengeran itu. Ya, kalau dihurufkan hi, ya gitu. Ya, bukan sik. Ya, biasanya kan di WhatsApp kayak gitu tuh. Orang ketawa biar imut gitu. Sik. Ya. Padahal itu apa sik gitu, ya. Nah, Ana pernah yang terakhir Ana ditertawai seperti itu. Ana udah baca surat, baca doa. Habis baca doa tetap ditertawai sama ini. Apa coba? Anda langsung negur itu setan. Ya, kayak perempuan dia pakai baju putih. Anda bilang dengan bahasa Arab, ikhwan. Anda masih ingat sampai sekarang? Ya syaitan ittaqillah. Anda gituin. Apa artinya? Wahai setan, takutlah kamu pada Allah. Anda gituin. Anda itu dengan betul-betul penghayatan tuh kalimat. Ya syaitan ittaqillah. Takut kamu sama Allah. Anda ingat Anda besoknya itu Anda mau kajian banyak tuh. Takut kamu sama Allah. Anda gituin. Anda ngomongnya sampai bersuara. Ya syaitan, ittaqillah. Menuju ke syaitan itu. Habis itu diem dia. Alhamdulillah. Gak ada. Anda habis itu bisa tidur langsung. Blok tidur sampai besok pagi. Alhamdulillah. Iya. Pakai bahasa Arab itu padahal. Sepertinya udah kursus bahasa Arab dia. Jadi ngerti. Iya, ngerti arti ittaqillah tuh ngerti. Iya. Makanya antum belajar bahasa Arab. Atau mungkin setelah itu dia bingung, ini bicara apa ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, seperti yang Ustaz katakan, Mang,
yang disantet ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah sampai berkali-kali di ruqyah tidak kesurupan. Tapi kadang-kadang dia marah-marah seolah-olah ada yang mengikuti dan berbicara sendiri. Bagaimana Ustaz solusinya? Ya, tidak semua orang yang disantet pas di ruqyah kesurupan, enggak semuanya. Kadang-kadang ada yang sudah betul-betul sampai ke kolbunya sehingga syaitan itu udah masuk ke karakter dia. Biasanya karakternya itu di marah, emosi bergejolak di situ. Di situ syaitannya bermain. Ya. Maka solusi yang seperti ini adalah orang yang menghadapi harus sabar, ekstra sabar. Ya. Ada pihak yang kena santet dulunya di ruqyah memang kesurupan. Lama-lama dukunnya atau setannya berusaha cari cara lain, yaitu sekarang tidak dengan menyurupinya, tetapi dengan memberikan syubhat yang itu lebih besar lagi makarnya dibandingkan kesurupan. Syubhat dan pemikiran disesatkan. Nah ini yang lebih ini. Dan emosi juga dipermainkan. Ini biasanya perempuan ini yang kena seperti ini. Ya. Nah kalau marah-marah itu kadang-kadang nggak masuk akal marahnya. Hanya sebab kecil marah-marah. Nah ini. Terus apa solusinya tadi? Pertama sabar, banyak doakan orang seperti ini. Kemudian sering-sering diingatkan dan ajak, dia akan melihat jeleknya mukanya pas lagi marah. Ya, semua orang ketika marahnya itu marah yang jelek ya. Terlihat di mukanya itu jeleknya setan. Ya, marah yang jelek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi Adam turun di Afrika dan Siti Hawa turun di India sebelum bertemu di Arafah. Apakah riwayat ini sahih? Semua riwayat ini wallahu alam bisa jadi Israiliyat. Yang wallahu alam. Dan juga berbeda-beda versi. Ini versi ini Nabi Adam turun di Afrika. Di mananya? Gitu kan? Ya. Ada yang bilang Nabi Adam turunnya di Ka'bah di Mekah. Ada kan versi itu. Siti Hawa turun di mana? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Enggak diceritakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah juga kita tidak tahu. Tapi ini versinya banyak ya. Kemudian ada riwayat juga, ya ini juga perlu dipertanggungjawabkan juga, benar apa enggak? Diminta validitasnya. Bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabalur Rahmah. Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Tapi konsekuensi dari riwayat tersebut, ya orang-orang jadi kemudian bertawasul, bertabarruk di Jabalur Rahmah. Pernah ke Jabalur Rahmah, Pak? Yang umrah itu mungkin turnya itu akan mengajak ke Jabalur Rahmah. Ya. Katanya di situ tempat bertemunya Nabi Adam dan istrinya di bumi. Di sana kemudian banyak orang-orang yang selfie-selfian. Banyak tuh orang yang sampai ke atas ada tuh. Jabalnya Saudi itu enggak kayak jabal kita, Pak ya. Kita gunung tuh gede-gede. Di sana tuh gunung kayak bukit ya. Naik orang selfie. Ada yang kemudian berdoa bertabaruk di situ supaya dapat jodoh. Iya tuh. Atau supaya dilanggengkan jodohnya. Ya itu. Wallahu a'lam. Dan disebutkan mereka bertemu setelah 300 tahun. Sahih riwayat ini riwayat-riwayat Israiliyat. Wallahu a'lam. Ya kita tidak tahu. Tidak bisa kita bilang tidak bisa kita bilang iya, tapi sebaiknya kita tidak usah membicarakan ini karena tidak jelas ya, maksudnya benar atau tidaknya Allah a'lam. Tapi gitu ikhwan, ya, mungkin cukup sampai sini. Jazakumullah khairan jazak kepada panitia DKM dan juga jemaah sekalian. Dan ana berharap ya, karena ini adalah keinginan baik dari teman-teman panitia dan juga DKM agar jemaah sekalian kembali memakmurkan dan menghidupkan ya, kajian-kajian di Masjid Nurul Ikhlas
Masjid Nurul Ikhlas ini. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dalam memakmurkan masjid yang merupakan Islamic Center, ya, pusat keagamaan dan pusat keilmuan, ya, sehingga semoga Masjid Nurul Ikhlas kembali seperti sebelumnya yang kita kenal, ya, insyaallah, dengan bermanfaatnya dan berkahnya masjid dan kajian di masjid ini, masya Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan istiqamah pada ikhwah sekalian dan ummahat, dan kita memohon kepada Allah dan juga kepada teman-teman sekalian untuk membantu pemakmuran masjid dan rumah Allah dalam hal ibadah dan juga kajiannya. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang terbaik untuk kita semua di amal-amal ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.